Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Udah siap belajar? Siap. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia dengan tema membaca dan menyimak. Nah, membaca dan menyimak ini kita harus tahu. Membaca nyaring. Membaca nyaring itu membaca dengan suara yang kuat. Setelah itu perhatikan tanda baca. Diperhatikan tanda bacanya. Kalau tanda tanya kita berarti bertanya. Kalau titik kita berhenti. Kalau koma berhenti sejenak. Setelah itu membaca jangan terlalu cepat. Biar kita bisa menyimpulkan apa yang kita baca. Bisa memahami isi bacaan. Nah, menyimak bacaan yang dibaca oleh teman. Disimak baik-baik, dipahami, memahami dan dapat mengambil kesimpulan isi bacaan. Setelah itu menulis dan dapat menuliskan tema masing-masing paragraf. Nah, terus kita sekarang akan membaca yang judulnya Tepuk Bulu. Siapa yang membaca pertamanya? Tepuk bulu. Indonesia masih merajai bulu tangkis. Pada setiap generasi selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi dunia. Mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Bulu tangkis yang juga disebut badminton termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya, sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang sangat lama. Dahulu permainan bulu tangkis menggunakan tongkat sederhana sebagai raketnya dan buntalan wol sebagai bolanya. Lama-lama permainan bulu tangkis dikenal banyak orang. Tongkat pemukul diganti raket yang lebih modern. Bola wol diganti dari bulu yang disebut kok. Tata cara memainkannya pun dirumuskan agar seragam. Olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Dalam pertandingan percobaan di Olimpiade Munich, Jerman pada tahun 1972, Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas. Pemainnya Rudi Hartono dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Sejak itu, Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Nah, setelah itu siapa lagi yang mau maju? Ayo, Kio.
Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi dunia. Mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Bulu tangkis juga disebut badminton, termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang berusia lama. Dahulu permainan bulu tangkis menggunakan tongkat sederhana sebagai raketnya dan buntalan wol sebagai bolanya. Lama-lama permainan bulu tangkis dikenal banyak orang. Tongkat pemukul diganti raket yang lebih modern. Bola wol diganti bola dari bulu yang disebut kop. Tata cara memainkannya pun dirumuskan agar seragam olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Dalam pertandingan percobaan di Olimpiade Munich, Jerman pada tahun 1972, Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas melalui pemainnya, Rudi Hartono, pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Sejak itu, Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Setelah teman kalian tadi membaca dan kalian menyimak, nah coba sekarang kalian simak yang ibu bacakan dan simpulkan inti atau tema masing-masing paragraf. Nah, tepuk bulu. Indonesia masih merajai bulu tangkis. Pada setiap generasi selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi dunia. Mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Nah, sekarang coba kalian simpulkan yang ibu baca tadi. Nah, dia Indonesia setiap generasi selalu menorehkan prestasi dalam olahraga bulu tangkis. Nah, bagus. Terus, bulu tangkis yang juga disebut badminton, termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Nah, coba kalian simpulkan paragraf kedua. Nah, Bulu tangkis berkembang pesat di dunia. Tidak hanya didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. nah, tepuk semangat. Semangat. Terus, bulu tangkis adalah cabang olahraga yang sangat lama. Dahulu permainan bulu tangkis menggunakan tongkat sederhana sebagai tongkatnya dan buntalan wol sebagai bolanya. Lama-lama permainan bulu tangkis dikenal banyak orang. Tongkat pemukul diganti raket yang lebih modern.
Bola diganti dari bulu yang disebut kok. Tata cara memainkannya pun dirumuskan agar seragam. Olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Nah, coba kalian simpulkan. Aurel. Sebelum menggunakan raket modern, dahulu permainan bulu tangkis menggunakan pemukul sederhana dan buntalan wol dari bolanya. Nah, terus dalam percobaan di Olimpiade Munich, Jerman pada tahun 1972, Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas. Pemainnya Rudi Hartono dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Sejak itu Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Siapa yang menyimpulkannya? Nah, dia lagi. Indonesia semakin semangat mengumpulkan medali bulu tangkis. Bagaimana pada Olimpiade dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata mendapatkan medali emas. Berarti kalian sudah dapat membaca ayat dengan benar, menyimak dan menuliskan inti atau tema dalam masing-masing paragraf. Serta kalian sudah dapat juga melaksanakan kemampuan berbicara.